Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Surya Putri dari kelas 9A. Pada pertemuan kali ini, saya akan menceritakan kembali mengenai buku yang saya resensi yang berjudul Bad Games. Buku dengan tebal 140 halaman ini dikarang oleh Muhammad Rafid Nadif yang bisa dipanggil dengan Rafid. Rafid adalah seorang pengarang kelahiran kota Bandung tahun 2003. Bad Games juga merupakan buku ke-26 yang ia tulis yang diterbitkan oleh Darmizan pada tahun 2018. Buku ini menceritakan tentang tokoh yang bernama Ar. Ar bukanlah orang yang pandai bergaul. Jika di luar sana banyak orang yang bermimpi untuk menjadi terkenal, tidak dengannya. Bahkan ia lebih memilih untuk hidup di padang pasir dengan kawanan unta dan kaktus ketimbang menjadi terkenal. Sayangnya kehidupannya yang mulai indah harus berubah 180 derajat karena hal yang seharusnya tidak pernah ia ciptakan. Di masa putih abunya, Ar tidak mengharapkan begitu banyak. Ia hanya ingin tenang dengan setumpuk buku. Bahkan selama masa sekolah, ia selalu duduk sendiri. Namun kali ini bukanlah hari keberuntungannya karena ia harus duduk bersebelahan dengan Tias, seseorang terlalu ramah dan energik. Tias selalu membutuhkan Ar dan berusaha berteman dengannya. Akan tetapi Ar harus bersabar agar tidak mendapatkan masalah. Selang beberapa hari, ternyata Ar mulai merasa nyaman dengan Tias. Namun pertemanan itu tak bertahan lama, karena Ar telah membuat kembaran dirinya yang ternyata telah merusak kehidupan sekolahnya. Ternyata ketika Ar sedang masuk sekolah, kembarannya diam-diam menggantikan Ar dan membuat onar. Mulai dari merobek PR Tias, membasahi tas temannya, sampai mencuri makanan di kantin. Tentu saja mereka semua mengira Ar yang melakukan itu. Yang pada akhirnya kembaran Ar berusaha membunuh Ar dengan melemparnya keluar jendela. Ar pun berakhir di rumah sakit dengan kaki terpasang gips. Dan ia juga mendapat ceramah dari seorang ustadz bahwa ia telah melakukan ritual yang merupakan perbuatan syirik dan sedang menerima ganjarannya. Tias yang berada di sana merasa simpati dan ingin memulai lembaran baru dengan Ar. Tamat. Kesimpulan yang saya dapat, kita harus bergaul dan mencoba terbuka dengan orang lain karena suatu saat nanti kita pasti akan membutuhkan mereka. Juga, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang berujung ketidakpercayaan kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihan yang saya dapat dari buku ini, covernya sangat menarik, juga bahasa yang digunakan sangat gaul dan mudah dipahami. Untuk kekurangannya sendiri, ceritanya sedikit membosankan dan kurang meninggalkan jejak pada pembaca. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faras kelas 9A. Pada video kali ini, saya akan menceritakan kembali isi resensi yang saya buat, yaitu yang berjudul Tenung. Buku yang akan saya resensi pada kali ini yaitu yang berjudul Tenung yang ditulis oleh Risa Saraswati dan Dimas Triadityo. Buku ini diterbitkan oleh Bukune, yaitu pada tahun 2019 dengan jumlah halaman yaitu 183 halaman. Buku ini ditulis oleh Dimasta dan Risa Saraswati sebagai persembahan atas pernikahan mereka. Dimas Triadityo lahir di Bandung 16 Oktober 1988 dan ia merupakan lulusan sastra Jepang Universitas Pendidikan Indonesia. Dimasta aktif menulis cerita untuk program horor dan hingga saat ini ia menulis 5 seri buku yang berjudul Nightmare Side. Buku ini juga ditulis oleh Risa Saraswati yang lahir di Bandung pada 24 Februari 1985. Ia merupakan lulusan Teknik Sipil Unpar dan Magister Ilmu Komunikasi Unpas. Dan ia mulai terjun ke dunia penulisan pada tahun 2011 dan melahirkan buku pertama yang berjudul Danur. Dan Risa Saraswati sendiri dikenal sebagai penulis novel horor yang kemudian diadaptasi menjadi film box office Indonesia. Buku Tenung ini menceritakan tentang seseorang yang bernama Andira. Andira mempunyai seorang ibu yang selalu bergonta-ganti pasangan hingga saudara-saudaranya mempunyai muka yang berbeda, yaitu Arab, Cina, dan bule. Tetapi kini ibunya jatuh sakit hingga Andira lah yang harus merawat ibunya. Akan tetapi ibunya tak pernah menganggapnya ada. Andira hanya ingin ibunya mati karena dia muak dengan ibunya.
Pada suatu saat, ia mendapat rubik majalah dari seorang tukang loak dan ia pun menuliskan semua kisahnya ke dalam surat itu dan mengirimkannya ke salah satu pemilik acara Curhat to Heart, Rahandi Syafial atau sering dipanggil Fial. Namun lama-kelamaan mereka seperti ada rasa nyaman dan saling memiliki kesamaan. Andira bercerita tentang ketiga kakaknya yang pulang ke rumah, yaitu Ari, Aru, dan Ara. Ari pulang membawa istri dan anak perempuan yang bernama Adelia. Mereka hanya mengurung dirinya di kamar tanpa berkata sepatah pun. Hingga suatu saat, Indira bermain bersama Adelia di kamar dan ia melihat sosok hantu ibu di kamar. Hari-hari bersama kakaknya yang diam berlalu. Kini mereka saling berbicara mengenai kondisi ibu yang mulai parah. Dalam kondisi tersebut, Andira masih bercerita kepada Fial. Namun akhir-akhir ini, Fial mulai tidak menjawab surat-surat dari Andira. Suatu saat, sakit ibu mulai parah dan tidak ada satu orang tetangga yang ingin membantu mereka. Hingga suatu saat ibunya meninggal. Mereka sendirilah yang harus memandikan sampai mengkafani jenazah ibu. Hingga pada saat ingin melayat, tiba-tiba jenazah ibu bangun dari kematiannya. Hal itu membuat orang di rumah begitu terkejut karena ibu terbangun seperti bangun dari tidurnya yang sangat lama. Ibu langsung ke kamarnya. Tak lama ketiga anaknya dipanggil ke kamarnya. Ternyata selama ini ibu terjebak di dunia lain dan ibu melihat semua kejadian yang dialami ia dan kakak-kakaknya. Ibu mengetahui bahwa selama ini Ara menjadi seorang pelacur demi memenuhi kebutuhan. Ibu juga tahu bahwa selama ini Andira ingin bunuh diri karena tak tahan lagi. Suatu saat sakit ibu mulai parah dan tidak ada satu orang tetangga yang ingin membantu mereka. Hingga pada saat ibunya meninggal, mereka sendirilah yang harus memandikan sampai mengkafani jenazah ibu. Hingga pada saat ingin melayat, tiba-tiba jenazah ibu bangun dari kematiannya. Hal itu membuat orang di rumah begitu terkejut saat ibu bangun, seperti bangun dari tidurnya yang sangat lama. Ibu langsung ke kamarnya. Tak lama kemudian, ketiga anaknya dipanggil ke kamarnya. Ternyata selama ini ibu terjebak di dunia lain dan ibu melihat semua kejadian yang dialami oleh ia dan kakaknya. Ibu mengetahui bahwa selama ini Ara menjadi seorang pelacur demi memenuhi kebutuhan. Ibu juga tahu bahwa selama ini Andira ingin bunuh diri karena tak tahan lagi. Ibu juga tahu bahwa selama ini Arilah yang menjadi penyebab dari semua ini. Arilah yang selama ini melakukan guna-guna kepada ibu. Ia melakukan transaksi dengan iblis dan ibulah yang harus menjadi tumbal. Kami semua sangat terkejut. Ari menangis di hadapan ibu. Namun sekarang yang akan menjadi tumbalnya yaitu Adelia, anak Ari. Ari semakin meraung-raung meminta maaf kepada ibunya. Sudah lama surat Andira tidak dibalas. Namun hari ini ia mendapat sepucuk surat dari Fial. Ia mengatakan bahwa pembantunya, Bianti, baru saja meninggal. Dia merasa sangat kesepian dan saat itu mereka mulai berbalas-balasan surat. Hingga pada suatu saat, Fial dan Andira merasa memiliki hubungan yang kuat, seperti dua utas tali yang memiliki hubungan yang harus dipertemukan. Fial pun bertekad bahwa ia akan menemui Indira. Suatu hari, Fial mengirimkan sepucuk surat. Ia mengatakan bahwa ia sebenarnya adalah ayah kandung dari Andira, yang sudah lama tahu hal ini sejak Andira menceritakan ibunya. Ia seperti ada hubungan yang cukup kuat dengan ibunya. Oleh karena itulah, ia yakin bahwa Andira adalah putrinya. Kelebihan dari buku tenung ini adalah yang pertama sampulnya menarik, yang kedua kualitas cetakannya bagus, yang ketiga bahasanya mudah dipahami, yang keempat dari segi manfaat sangat bermanfaat karena kita dapat mengambil pelajaran bahwa seburuk-buruknya orang tua kita pasti mereka sayang kepada kita dan peduli. Maka dari itu janganlah kita menjelek-jelekkan orang tua kita. Kekurangan dari buku ini adalah dari segi bahasanya ada beberapa bahasa yang agak kasar, dan dari segi cetaknya ada beberapa gambar yang agak buram. Kesimpulan yang dapat diambil dari novel tenung ini adalah bahwa seburuk-buruknya orang tua kita, mereka pasti masih sayang dan peduli kepada kita. Judul buku
Hati-hati mengatakan Anda tidak sakit jiwa. Penulis Agustinus Sipayung. Penerbit PT Alex Media Komputindo. Tahun terbit tahun 2010. Tebal buku 216 halaman. ISBN 978 979 27 66202. Buku ini ditulis untuk memberitakan pentingnya kesehatan jiwa, karena gangguan jiwa bisa mengganggu siapa saja. Banyak dari kita yang khawatir tentang penyakit fisik, padahal gangguan jiwa sama merugikannya, karena dapat membatasi kehidupan dan membuat kehidupan kita menjadi tidak bahagia. Buku ini didasarkan pengalaman penulis dengan berbagai gangguan jiwa. Pengalaman ini yang ingin dibagikan penulis. Kita bisa mendapatkan hal menarik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa penyakit jiwa yang dibahas di dalam buku ini: depresi, stres, paranoid, skizofrenia, dan psikopat, serta bagaimana cara mengatasinya. Depresi merupakan salah satu gangguan jiwa yang banyak menyerang orang di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 15% dari populasi masyarakat Indonesia mengalami depresi. Menurut dokter ahli jiwa dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan, Jakarta, depresi adalah perasaan sedih dan kehilangan minat terhadap segala sesuatu. Biasanya depresi disebabkan sebuah persoalan yang membuat seseorang mengalami rasa frustasi berkepanjangan. Contoh, kegagalan mencapai sesuatu, tekanan terus-menerus, atau kehilangan sesuatu. Orang yang terkena penyakit ini akan terlihat lesu, tidak bergairah, rasa lelah yang berlebihan meskipun hanya mengerjakan pekerjaan yang ringan, hilang minat dan semangat, malas beraktivitas, dan gangguan pola tidur. Namun yang lebih berbahaya, orang yang menderita depresi punya kecenderungan untuk bunuh diri. Sekitar 66% penderita depresi memikirkan untuk bunuh diri, tetapi hanya 10-15% yang melakukannya. Penyakit ini dapat disembuhkan dengan melalui konsultasi ke psikolog maupun ke psikiater. Stres adalah respons tubuh seseorang dalam menghadapi berbagai tekanan dalam kehidupan. Dalam kondisi stres, saraf simpatik manusia berada dalam keadaan aktif mengeluarkan hormon adrenalin dan noradrenalin. Produksi hormon tersebut berdampak terhadap peningkatan denyut jantung, tekanan darah meningkat, pernafasan semakin cepat, metabolisme semakin tinggi, dan lebih banyak darah mengalir ke otot tangan dan kaki. Pada tahap yang berat dapat menimbulkan penyakit fisik seperti asma berat dan serangan jantung. Untuk mengatasi stres, kita dapat mengubah cara berpikir serta melakukan kegiatan untuk meningkatkan relaksasi. Menurut Kamus Oxford, paranoid adalah kata sifat untuk penderita paranoia. Paranoia adalah penyakit mental di mana seseorang meyakini bahwa orang lain ingin membahayakan dirinya. Sedangkan dalam Kamus Webster, paranoia didefinisikan sebagai gangguan mental yang ditandai dengan kecurigaan yang tidak rasional atau logis. Yang dirasakan oleh penderita paranoia adalah delusi atau pikiran negatif terhadap orang lain, selalu beranggapan bahwa orang lain ingin menyakitinya. Paranoid bisa membuat penderitanya merasa tertekan dan kemudian membatasi diri dengan dunia luar dan membuat mereka sedikit bergaul dan memiliki sedikit teman. Skizofrenia adalah gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang. Gangguan ini menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku. Ciri utama penderita skizofrenia adalah mereka mengalami delusi atau keyakinan yang salah dan halusinasi tentang dunia sekitarnya. Hal ini yang menyebabkan mengapa seorang penderita berbicara tidak masuk akal, duduk selama berjam-jam tanpa bergerak atau banyak bicara. Diduga munculnya gangguan ini diakibatkan adalah adanya interaksi antara faktor genetis dan lingkungan. Banyak penderita skizofrenia akut harus menghabiskan puluhan tahun dirawat di rumah sakit jiwa. Jika melakukan rawat jalan atau dirumahkan, penderita harus mengonsumsi obat-obatan dalam jangka panjang. Jika sembuh, penyakit ini tidak akan mampu mengembalikan kondisi pikiran sebelum terkena gangguan. Kehidupan orang-orang psikopat umumnya terlihat normal dan ada kalanya orang-orang yang simpatik dan menarik. Karena itulah, kebanyakan psikopat tidak menyadari bahwa ia telah menyimpang. Menurut Mata Stowe, 4% dari populasi dunia menderita psikopat. Ciri-ciri penderita psikopat adalah mereka sering berbohong dan sangat ahli mengarang cerita, emosi yang tidak stabil, mereka hampir tidak memiliki rasa empati dan tidak merasa bersalah jika telah menyakiti atau merugikan orang lain. Gangguan ini muncul karena para penderita psikopat umumnya adalah mereka yang pernah mengalami kekerasan saat kecil, seperti kekerasan secara fisik atau ucapan, atau ditinggalkan, atau dibiarkan dalam kondisi penuh ancaman oleh kedua orang tuanya. Buku ini membuat banyak informasi tentang penyakit jiwa, sehingga kita mengetahui jenis-jenis, penyebab, serta cara mencegah atau mengobati penyakit kejiwaan tersebut.
Buku ini juga disertai dengan tes apakah kita mengalami salah satu gejala dari penyakit tersebut. Meskipun begitu, di dalam buku ini terdapat kata-kata istilah yang sudah dipahami dan tidak adanya glosarium sehingga menyulitkan kita dalam memahami apa yang hendak disampaikan penulis. Meskipun demikian, buku ini bisa kita jadikan tempat untuk menambah wawasan tentang penyakit kejiwaan. Buku ini sangat direkomendasikan bagi mereka yang ingin tahu tentang penyakit kejiwaan.